dalam menghadapi musibah ini ternyata ada 3 sikap yang dapat kita pilih. Yang satu wajib, yang 2 bersifat sunnah atau anjuran. Nah, 3 sikap dalam menghadapi musibah itu apa saja? Nah, ini yang insya Allah akan kita bahas pada kesempatan kajian di siang hari ini. Tapi sebagai mukadimah atau pendahuluan, saya ingin sampaikan beberapa hal yang sama-sama perlu kita pahami terkait dengan rumus musibah dalam kehidupan ini. Yang pertama jamaah sekalian, ada rumus musibah yang wajib untuk kita imani, wajib untuk kita ketahui bahwasanya setiap Allah SWT menciptakan manusia, Allah juga sekaligus menciptakan ujian baginya. Di setiap orang atau setiap Allah menciptakan manusia, pada saat yang sama Allah juga menciptakan ujian apa yang akan dijalani oleh orang itu. Hal ini Allah sampaikan di dalam beberapa firman yang mulia, di antaranya Allah sampaikan dalam surat Al-Insan ayat 2. Allah Ta'ala berfirman, Ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih. Sesungguhnya kami Allah telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur yang kami hendak mengujinya. Di dalam ayat ini Allah sampaikan 2 hal. Pertama, asal-usul penciptaan manusia selain Nabi Adam, selain Ibunda Hawa, dan selain Nabi Isa, itu asal-usul penciptaan manusia berasal dari percampuran air mani atau sperma dengan sel telur. Ini selain 3 manusia, yaitu selain Nabi Adam yang diciptakan dari tanah langsung, dan selain Ibunda Hawa yang diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam, dan yang ketiga adalah selain Nabi Isa alaihissalam yang diciptakan tanpa melalui proses pembuahan. Nah, selain 3 manusia ini, Allah ciptakan manusia adalah min nutfatin amsyaj, dari air mani yang bercampur. Kemudian Allah sampaikan nabtalihi, yang kami akan mengujinya. Sehingga dari sini kita harus pahami dari awal bahwasanya kita hidup ini memang dalam rangka untuk menjalani ujian Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita ini lari atau lepas dari ujian. Yang ada adalah hanya berpindah dari satu kuadran ujian berpindah kepada kuadran ujian berikutnya. Dari kuadran pertama ke kuadran kedua, ke kuadran ketiga, ke kuadran keempat, terus sampai akhirnya seluruh ujian itu selesai kita lakukan dan kemudian kita kembali kepada Allah SWT. Jadi yang terjadi hanya berpindah dari satu kuadran ujian ke kuadran ujian berikutnya. Ini hal pertama yang harus sama-sama kita pahami. Bahwa hidup di dunia ini dalam rangka untuk menjalani ujian. Ujian itu macam-macam. Ada ujian perintah, seperti kita hari ini dipanggil oleh Allah Ta'ala melalui suara muadzin untuk salat duhur. Ini ujian. Ada yang memenuhi panggilan Allah dan banyak yang tidak memenuhi panggilan Allah. Alhamdulillah, per hari ini kita termasuk yang bisa menjalankan ujian perintah ini. Kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini untuk memenuhi perintah Allah SWT, untuk memenuhi panggilan Allah SWT. Ini ujian juga. Ada ujian dalam bentuk larangan. Larangan untuk korupsi misalnya, larangan untuk mabok misalnya, larangan untuk main judi, baik online maupun offline. Ujian juga. Nah, ada juga ujian dalam bentuk datangnya bencana. Entah itu sakit, entah itu ditipu orang dan sebagainya. Itu macam-macam ujian. Nah, Allah SWT secara rinci menyebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 155 apa saja di antara item ujian itu. Allah sampaikan, "Walana bluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat." Dan kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kecemasan. Cemas memikirkan masa depan, cemas memikirkan karir, cemas memikirkan perekonomian, cemas memikirkan anak-anak, itu ujian. Kelaparan. Mungkin sebagian besar kita hari ini mungkin tidak mengalami kelaparan ini. Tapi masih ada sebagian saudara kita yang mengalaminya. Yang untuk makan nanti sore, dia belum tahu apakah bisa atau tidak. Masih banyak kan ya.
Yang nun sewu kalau beli beras itu cuma 1 liter. Itu mungkin termasuk yang masih mengalami ujian kelaparan. Mungkin bapak-bapak barangkali kalau kadang antar istrinya ke warung misalnya atau ke warung, terkadang melihat ada sebagian masyarakat itu beli beras cuma 1 liter misalnya. Kebayang oleh kita gitu. Berarti kondisi hari-harinya itu sulit. Ada yang masih mengalami ujian kelaparan. Kemudian kekurangan harta. Mungkin kelaparan kita tidak ngalamin, kami kekurangan harta mungkin masih ngalamin. Jadi masih mikir kalau mau bayar cicilan misalnya. Itu berarti masih kekurangan harta. Kemudian kekurangan jiwa. Tadinya anggota keluarga kita, misalkan ada 5 orang, kemudian meninggal 1. Kekurangan jiwa. Nah, kekurangan jiwa di sini juga maknanya bisa sakit. Itu juga adalah ujian. Dan yang berikutnya adalah kekurangan buah-buahan. Ini beberapa item ujian yang Allah sampaikan dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Nah, yang kedua jemaah sekalian, rumus ujian yang berikutnya adalah bahwa seorang mukmin itu akan diuji sesuai kadar imannya. Sekali lagi ini rumus bagi orang beriman. Tidak berlaku untuk mereka yang tidak beriman. Bahwa rumus ujian yang kedua adalah orang mukmin itu akan diuji sesuai kadar imannya. Kalau imannya kuat, ujiannya berat. Kalau imannya ringan, imannya lemah, ujiannya menyesuaikan. Hal ini disampaikan Nabi SAW ketika menjawab pertanyaan seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Saya bacakan hadisnya. An Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ayyun nasi asyaddu bala'an. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas, semoga Allah meridai beliau, dia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'an. Siapakah manusia yang paling berat balaknya, yang paling berat ujiannya? Tanya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Qal, Nabi menjawab, al-anbiya. Yang paling berat ujiannya, yang paling berat balaknya adalah para nabi, kata Rasulullah. Summal amsalu fal amsal. Kemudian orang yang levelnya di bawah nabi dan yang levelnya di bawahnya lagi. Yubtalal abdu ala hasabi dinihi. Seseorang akan diuji atau seorang hamba akan diuji ala hasabi dinihi, sesuai kadar agamanya. Maksudnya sesuai kadar imannya. Fa in kana fi dinihi sulban, jika agama hamba tersebut kokoh atau kuat, ishtadda bala'uhu. Bala atau ujiannya pun juga berat. Wa in kana fi dini riqqatun, dan jika agama seorang hamba riqqah, lemah, imannya kurang, imannya lemah, ubutulia ala hasabi dinihi. Dia akan diuji sesuai kadar agama atau sesuai kadar imannya. Fama yabrahul bala'u bil abdi hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi wa ma 'alaihi min khati'ah. Dan bala atau ujian akan senantiasa membersamai seorang hamba hingga ia dibiarkan Allah berjalan di atas muka bumi tanpa memiliki dosa atau kesalahan. Ini hadis Nabi SAW yang menjelaskan secara gamblang kepada kita bahwa orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Dan seseorang akan diuji sesuai kadar imannya. Nah, karena manusia yang paling kuat dan paling tinggi imannya adalah para nabi, maka otomatis yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Sebagai contoh kita gambarkan Nabi kita Muhammad SAW. Mungkin kita akrab mendengar cerita tentang betapa beratnya ujian Nabi dalam berdakwah. Tapi di luar itu Rasul juga mengalami ujian keluarga yang tidak ringan. Dari masa kecil. Nabi SAW lahir dalam kondisi bapak sudah tidak ada. Ayah Nabi Abdullah bin Abdul Muttalib wafat ketika pulang dari perjalanan dagang dari Syam atau Palestina. Ketika selesai dagang dari Palestina mau pulang ke Mekah, beliau transit di Madinah dan jatuh sakit. Sakitnya tambah memburuk, kemudian beliau meninggal di Madinah. Dimakamkan di Madinah. Itu Rasul masih dalam kandungan Ibunda Aminah. Kemudian begitu Rasul lahir dalam keadaan yatim, di usia 6 tahun Rasul diajak oleh ibundanya untuk ziarah ke makam ayahandanya di kota Madinah sambil silaturahim ke kerabat-kerabat Ibunda Aminah di Madinah. Selesai ziarah,
dan juga selesai silaturahim ke kerabat yang ada di Madinah, Nabi SAW diajak pulang oleh ibundanya Aminah dan pembantunya. Pulang ke Madinah, bertiga. Di tengah jalan, ibunda Aminah jatuh sakit. Di daerah yang namanya Abwa. Jatuh sakit, sakitnya tambah parah. Kalau zaman sekarang mah tinggal telepon ambulan. Nah, zaman itu kan tidak ada ambulan. Akhirnya sakit dan meninggal di jalan. Kita bayangin Bapak sekalian, usia 6 tahun menyaksikan ibundanya meninggal di jalan. Maksud meninggal di jalan itu di kampung orang gitu, bukan di kampung sendiri. Itu usia 6 tahun. Sudah berstatus yatim piatu. Lalu kemudian Nabi SAW melanjutkan perjalanan pulang ke Makkah bersama dengan pembantunya. Kita bayangin begitu sampai rumah, Rasul masuk ke dalam rumah, sudah tidak ada ibunya. Yang ada cuma pembantunya. Setelah itu beliau diasuh oleh kakeknya 2 tahun, yaitu Abdul Muttalib. Lalu kakeknya pun meninggal dunia juga. Akhirnya Nabi diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Abu Thalib ini sayang banget sama Nabi, tapi secara ekonomi beliau ini kurang. Ekonominya pas-pasan. Sehingga Nabi SAW di usia 8 tahunan itu sudah bekerja membantu meringankan ekonomi pamannya. Apa kerjaannya? Kerjaannya yang ada saat itu adalah menggembala kambing. Akhirnya Rasul menggembala kambing milik warga Makkah dan dapat upah untuk membantu ekonomi pamannya. Itu gambaran masa kecil Nabi SAW berat seperti itu. Maka betul sekali kalau Nabi mengatakan bahwasanya orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kemudian mereka yang berada di bawahnya, kemudian mereka yang berada di bawahnya. Lalu kata Rasul, seorang hamba akan diuji sesuai kualitas agamanya atau imannya. Kalau imannya kuat, agamanya kuat, ujiannya berat. Sedangkan apabila agama atau iman seseorang itu lemah, ujiannya akan menyesuaikan. Ini kata Nabi SAW. Kemudian terakhir Rasul mengatakan, cobaan atau ujian akan senantiasa membersamai seorang hamba hingga ia dibiarkan berjalan di atas muka bumi ini tanpa membawa dosa. Maksudnya, ketika seseorang itu setiap kali mengalami ujian, mengalami musibah, dia terus bersabar, maka musibah atau ujian tadi itu akan merontokkan dosa-dosa dia. Jadi, orang yang hidupnya penuh dengan ujian, tapi dia bersabar, maka kesabaran itu akan merontokkan dosa-dosa atau kesalahannya. Sehingga ketika nanti dia meninggal dunia, relatif tidak membawa dosa. Itu maksudnya. Dan ini sejalan dengan hadis Nabi SAW yang lain, ma yusibul muslimu min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala ghammin hatta syauka yushakuha illa kafarallahu biha min khotoyah. Muttafaqun alaih. Tidaklah seorang muslim mengalami kelelahan. Tidaklah seorang muslim mengalami kelelahan karena kerja atau sakit atau mengalami kekhawatiran, khawatir tentang ekonomi, khawatir tentang masa depan anak-anak, ada rasa khawatir atau kesedihan. Kalau kekhawatiran itu berarti terhadap sesuatu yang akan terjadi nanti. Kalau kesedihan itu terhadap sesuatu yang telah terjadi. Mengalami kelelahan, sakit, kekhawatiran, kesedihan atau sesuatu yang menyakiti hatinya, dilecehkan orang, direndahkan orang, atau duka yang sangat mendalam. Pernah mengalami trauma misalnya, sampai sekarang masih terngiang-ngiang. Hingga sebuah duri yang menusuk anggota tubuhnya, semua itu jika dialami seorang muslim dan dia bersabar, maka semua itu akan menjadikan Allah menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Jadi semua penderitaan yang kita alami, dari mulai yang ringan, ketusuk duri, sampai duka yang mendalam seperti trauma, atau penyakit-penyakit fisik yang lainnya, apabila kita bersabar, maka itu akan menjadi penggugur kesalahan-kesalahan kita. Ini rumus yang kedua. Nah, rumus yang ketiga jamaah sekalian, musibah, bencana itu terjadi umumnya karena dosa kita. Musibah, bencana itu umumnya terjadi karena kesalahan atau dosa atau maksiat kita. Hal ini Allah sampaikan dalam surat An-Nisa ayat 79,
Ma asaba min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah. Nikmat yang kita dapatkan itu kalaupun ada jerih payah kita, itu jerih payah kita itu hanya sedikit, paling 1%. Yang 99% itu adalah karena karunia Allah SWT. Kita misalnya sehat. Jangan pernah sekali-kali kita mengklaim sehat karena kita rajin olahraga misalnya. Karena kita menjaga pola makan. Jangan pernah seperti itu. Karena beberapa kali saya ngalamin, mungkin beliau tidak sadar dengan statementnya, tapi Allah tegur. Saya pernah ngobrol dengan bapak-bapak, Ustaz, saya tidak tahu apakah tahun depan saya masih ketemu Ramadan atau tidak. Ngobrol ini, ngobrol biasa. Itu saya tanya, tapi Pak Haji sehat kan? Sehat, Ustaz. Saya sehat. Saya itu sudah lama tidak pernah makan yang manis-manis. Gak pernah minum manis-manis. Istri saya juga jarang minum manis, anak saya juga jarang. Di rumah saya jarang ada gula. Karena jarang ada gula berarti jarang ada semut. Ya kan, jarang ada gula berarti jarang ada semut. Kata beliau gitu, sehat. Itu saya ngobrol, bincang-bincang sore pada maghrib gitu, di masjid. Gitu. Besoknya sekitar jam 9, saya dikirimi foto dari salah seorang pengurus DKM di masjid itu. Pak Haji yang tadi malam saya ngobrol itu sedang terbaring di rumah sakit pusat Pertamina. Saya kaget, semalam baru ngobrol sehat. Gitu. Kok tiba-tiba sakit. Gitu. Saya nanya, saya cari informasi, ternyata belum mengalami pendarahan otak. Nah kalau kayak gitu siapa yang bisa jagain gitu? Sakit pendarahan otak. Nah, karena jamaah sekalian, apapun nikmat Allah, apapun nikmat yang kita terima, kata Allah SWT, faminallah. Itu karena Allah SWT. Kalaupun kita punya usaha menjaga pola makan, olahraga teratur, menjauhi makanan-makanan yang junk food misalnya, itu hanya ikhtiar kecil. Tapi tidak semua penyakit bisa kita kendalikan. Maka kita harus mengutamakan dan menomorsatukan faktor Allah atas nikmat apapun yang kita terima. Entah itu kesehatan, kesuksesan karir, kelapangan rizki, termasuk prestasi anak-anak kita. Allah yang pertama, kemudian baru ikhtiar kecil kita. Nah, sebaliknya, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Adapun musibah apa saja yang menimpamu, famin nafsika, maka itu karena kesalahan atau dosamu sendiri. Mungkin kita melakukan kesalahan sekarang, dampaknya nggak hari ini. Bisa saja dampaknya 40 tahun yang akan datang. Atau musibah kita hari ini, itu boleh jadi adalah akibat kemaksiatan kita ketika masa muda. Hal ini disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab beliau Ad-Da' wa Dawa, obat dan penyakitnya. Ibnu Qayyim punya kitab namanya penyakit dan obatnya, Ad-Da' wa Dawa. Kata beliau, janganlah kamu tertipu ketika kamu tidak melihat dampak dari dosamu pada saat kamu melakukannya. Jadi jangan kamu tertipu ketika kamu melakukan perbuatan dosa atau maksiat, lalu dampaknya nggak langsung terlihat. Karena terkadang dampak dosa baru kamu rasakan setelah 40 tahun kemudian. Jadi kalau ditarik ke belakang, boleh jadi musibah, ujian, masalah hidup yang hari ini kita alami, bisa saja itu akibat dosa atau maksiat kita 40 tahun yang lalu atau waktu kita masih muda dan kita belum bertobat. Kalau kita sudah bertobat, mudah-mudahan tidak mendatangkan musibah. Nah ini rumus yang ketiga. Jadi musibah atau bencana hidup itu, kata Allah SWT adalah karena ulah kita sendiri. Nah setelah kita mengetahui rumus tentang musibah dalam kehidupan ini, selanjutnya kita akan memasuki pembahasan 3 sikap kita dalam menghadapi musibah. Apa saja itu? Yang pertama adalah bersabar. Ini yang insya Allah sudah sama-sama kita ketahui. Yang kedua, ridho. Ini yang kedua. Dan yang ketiga adalah bersyukur. Mungkin kedengarannya aneh. Saya juga awalnya baca aneh, Pak. Tetapi setelah mendengar penjelasannya, akhirnya kita bisa memahami. Jadi ini 3 sikap kita dalam menghadapi musibah itu. Pertama sabar, yang kedua ridho, yang ketiga adalah syukur.
Sabar itu wajib, ridho dan syukur itu anjuran atau sunnah. Kalau memang kita bisa sampai level ridho, atau bahkan bisa sampai level syukur, itu sebuah kemuliaan. Sebuah level iman yang baik, yang tinggi. Tapi yang tidak boleh kita tawar adalah bersabar. Nah, sabar itu apa? Kita sering menasihati orang untuk sabar. Tapi apa sih sabar itu? Sabar itu parameternya kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, as-sabru huwa habsul lisani 'ani syak wal ila ghairillahi wal qalbi 'anit tasakhuti wal jawarihi 'anil latami wa syaqqi thiyabi wa nahwiha. Sabar adalah menahan lisan dari mengeluh kepada selain Allah. Ini 3 parameter sabar. Orang dikatakan sabar itu kalau memenuhi 3 parameter ini. Pertama, lisan kita tidak mengeluh kepada selain Allah. Gak berkeluh kesah, ketemu teman kantor curhat. Ketemu teman mancing curhat. Di rumah juga curhat. Ngelah-ngeluh seperti ini itu tanda kita kurang sabar. Ini 1. Jadi menahan lisan dari berkeluh kesah kepada selain Allah SWT. Tapi tentu bukan berarti kita nggak boleh sharing. Kalau kita cerita masalah dalam rangka sharing, dalam rangka konsultasi, dalam rangka minta masukan, itu dibolehkan. Tapi kalau sekedar kalau bahasa orang Jawa itu sambat gitu, ngelah-ngeluh, nah itu tidak diperkenankan. Ini pertama. Yang kedua, menahan hati untuk tidak marah. Menahan hati kita, pikiran kita untuk tidak boleh marah sama Allah. Misalnya gitu, ada orang yang tadinya jarang sholat, Ramadan juga gak puasa, lalu dia taubat. Begitu dia taubat memperbaiki kehidupan beragamanya, kehidupan keluarganya, dia mulai memperbaiki sholatnya, mulai belajar baca Quran, ketika Ramadan juga mulai puasa, tapi malah ujian terus berdatangan. Tidak boleh kemudian dia berpikiran, ya Allah engkau gimana sih? Waktu saya masih bergelimang dosa, perasaan hidup gak ada masalah, gak ada musibah. Ini begitu saya tobat kok malah ujian, gak pernah berhenti. Apa engkau ingin saya balik lagi maksiat ya Allah? Tidak boleh. Tidak boleh. Karena boleh jadi ujian itu memang dalam rangka Allah ingin mengetes kita. Tobatnya beneran apa kagak? Gitu. Maka tidak boleh gitu, berburuk sangka sama Allah SWT. Itu yang kedua, menahan hati dan pikiran untuk tidak marah, tidak boleh berburuk sangka sama Allah SWT. Dan yang ketiga, menahan anggota badan dari menampar wajah dan merobek baju. Maksudnya gini, jadi ini beliau mengambil sampel perbuatan orang Arab Jahiliyah zaman dulu. Jadi orang Arab Jahiliyah, khususnya para perempuan, itu kalau ada keluarganya meninggal, suami atau anak laki-laki atau ayahnya meninggal, itu mereka itu suka melakukan perbuatan-perbuatan seperti ini. Jadi wajahnya ditampar-tampar, bajunya disobek-sobek, rambutnya dijambak-jambak. Nah, tindakan seperti itu tidak diperkenankan dalam Islam. Itu namanya niyahah atau meratap. Nah, tidak boleh. Nah, jadi dari penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim ini dapat kita simpulkan 3 parameter orang dikatakan sabar. Yang pertama adalah menjaga lisan dari berkeluh kesah kepada orang lain. 1, termasuk bikin status. Karena sekarang ini fungsi lisan ini banyak digantikan oleh tulisan, kan gitu, Pak. Komunikasi lisan itu sekarang kan banyak sekali diganti atau digeser oleh tulisan. Sebagai contoh lah gitu. Bahwa Pak saya yakin lah dalam sehari itu pasti adalah WA, ngechat gitu ya. Tapi belum tentu dalam sehari itu nelpon kan gitu. Nah itu menunjukkan bahwasanya fungsi komunikasi lisan itu banyak digantikan oleh tulisan. Sehingga berkeluh kesah di sini tidak selalu harus dengan lisan, bisa saja dengan status di WA, status di Facebook dan sebagainya. Itu kita hindari atau kita kurangi. Kecuali dalam rangka minta masukan, minta nasihat, sharing, cari solusi itu tidak apa-apa. Tapi kalau sekedar curcol, kalau kata orang, nah itu sebisa mungkin kita hindari. Yang kedua, menahan hati atau pikiran kita untuk tidak marah atas musibah yang kita alami. Dan yang ketiga, menahan anggota badan kita tidak melakukan tindakan destruktif. Baik tindakan destruktif pada diri kita sendiri atau kepada orang lain. Termasuk misalkan kalau di rumah menerbangkan piring misalnya,
menerbangkan gelas misalnya, gitu ya, atau menendang pintu, itu kita hindari. Itu parameter orang sabar. Asal kita sudah memenuhi 3 hal ini, itu sudah dikatakan sebagai orang yang bersabar. Nah, perintah sabar ini Allah Ta'ala sampaikan dalam Ali Imran ayat 200 diantaranya. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaran. Sehingga dari sini, itu sebagian ulama mengatakan bahwa apakah sabar itu ada batasnya? Tidak ada. Jadi kalau suka sebagian masyarakat bilang, ya sabar kan ada batasnya. Tidak ada. Kesabaran dalam menghadapi ujian hidup itu tidak ada batasnya. Maka Allah Ta'ala sampaikan, isbiru wasabiru. Bersabarlah dan kuatkanlah kesabaranmu. Artinya tambah terus kesabaran. Sabar itu hukumnya wajib. Nah tadi parameternya tadi. Menjaga lisan, menjaga pikiran, dan menjaga badan. Dari semua yang dapat mengundang murka Allah SWT. Itu yang pertama. Nah, orang yang bersabar bukan berarti dia nggak boleh nangis. Tetap boleh nangis. Bukan berarti sabar itu harus tidak boleh menetes air mata misalkan. Enggak, tetap boleh. Bahkan Nabi pun pernah nangis. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa ketika Ibrahim putra Rasulullah meninggal dunia, beliau selesai menangis. Jadi Rasulullah SAW itu kan punya 7 orang putra-putri. 3 putra, 4 putri. 3 orang putra Rasul itu wafat ketika masih kecil semuanya. Putra Rasul yang terakhir wafat adalah Ibrahim ini. Nah ketika Ibrahim meninggal dunia atau wafat ini, Rasul menangis. Lalu Abdurrahman bin Auf, salah seorang sahabat bertanya kepada beliau SAW, mengapa Anda menangis wahai Rasulullah? Dia pikir kalau Rasul yang harusnya nggak nangis gitu. Maksud Rasul nangis gitu, kira-kira begitu lah. Dalam pikiran Abdurrahman bin Auf gitu. Kok nangis sih Rasul gitu. Beliau nanya ke Rasulullah, wahai Rasulullah, mengapa engkau menangis? Tanya Abdurrahman bin Auf. Apa jawaban baginda Nabi? Kata beliau SAW, Ya bin Auf, innaha rahmah. Wahai bin Auf, sungai ini adalah rahmat. Tangisan kasih sayang. Di air mata ini ada tanda kasih sayang. Jadi musibah, ada orang mengalami musibah, entah itu kematian, entah itu sakit, misalkan kebakaran rumah, misalkan, nangis itu boleh. Yang penting jangan sampai kita marah sama Allah. Nangis sebagai manusia itu dibolehkan. Kita bukan mesin kan. Kita bukan mesin. Kita manusia yang punya rasa sehingga nangis itu dibolehkan. Dan Rasul mengatakan innaha rahmah. Ini tangisan kasih sayang. Lalu saja beliau mengatakan, menggambarkan dan mengekspresikan perasaannya. Innal aina tadma wal qalba yahzan wala naqulu illa ma yarda rabbuna wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun. Sesungguhnya mata menangis, Rasul menangis dan hati bersedih. Namun kami tidak mengucapkan kecuali sesuatu yang diridai oleh Allah SWT, Rabb kami. Dan sungguh dengan perpisahan ini kami bersedih wahai Ibrahim. Jadi Rasul mengungkapkan perasaannya. Rasul bersedih, berduka. Beliau juga meneteskan air mata. Tapi beliau menyampaikan, kita tidak akan mengucapkan sesuatu kecuali yang Allah ridhoi. Maka kita dianjurkan ketika mendapatkan musibah, mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah SWT. Baik. Nah ini level pertama. Orang menghadapi musibah itu harus sabar. Hukumnya wajib. Level kedua adalah ridho. Ridho terhadap musibah yang terjadi. Rasul bersabda tentang perintah ridho ini dalam hadis beliau, Inna 'idhamal jazaa'i ma'idhamil bala wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridho wa man sakhita falahu sukhut. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Sesungguhnya besarnya balasan tergantung kepada besarnya ujian. Jadi sesungguhnya besarnya pahala itu bergantung kepada besarnya ujian kita. Jadi kalau orang misalkan kena musibah hanya dalam bentuk kesandung, kesandung gitu. Dengan orang sakit jantung, tentu pahalanya besaran yang
sakit jantung. Kira-kira begitu. Itu mana inna idamal jazai ma'idamil bala. Sesungguhnya besarnya balasan itu bergantung pada besarnya ujian. Kemudian kata Rasul, wa inna Allah ta'ala idha ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Ta'ala jika mencintai suatu kaum, mencintai seseorang, dia akan mengujinya. Jadi ujian itu bukan tanda benci Allah. Kalau itu dialami orang mukmin. Tapi Allah itu mencintai dia, Allah ingin menaikkan levelnya. Sebagaimana kita dalam dunia kerja, ketika kita akan dipromosikan, itu kan dikasih tugas yang berat. Nah kira-kira begitu. Ketika level kita di sisi Allah akan naik, ada ujian berat yang Allah berikan. Kemudian kata Rasul, faman radiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho dengan ujian yang Allah berikan, maka baginya keridhaan Allah. Dan barang siapa yang marah dengan ujian yang Allah berikan, maka baginya kemurkaan Allah. Yang ridho dengan ujian, Allah pun ridho kepadanya. Yang marah dengan ujian, Allah pun marah kepada dia. Nah, ini level kedua, yaitu ridho dengan ujian. Apa bedanya antara sabar dan ridho? Yang pertama, perbedaannya adalah orang yang sabar, hatinya masih merasakan beban dan dadanya sesak. Artinya berat ngerasanya, sedih. Itu sabar. Tapi tadi dia tetap menjaga 3 hal. Menjaga lisan, menjaga pikiran, dan menjaga badan tidak melakukan tindakan yang mudah murka Allah. Jadi lisannya dijaga, hatinya dijaga, badannya pun dijaga. Tapi hatinya sedih, nyesek, berasa beban, berat dia rasakan. Itu orang yang sabar. Nah sedangkan orang yang ridho, hatinya lapang dan relatif tidak merasakan kepedihan. Nah kalau orang ridho, itu hatinya karena dia lapang, dia relatif tidak terlalu merasakan pahitnya ujian. Analoginya gini jamaah sekalian. Jadi hati kita itu ibarat air dalam wadah. Hati kita itu diibaratkan air dalam wadah, sedangkan ujian hidup ibaratnya garam. Kalau ada garam 1 sendok dituangkan ke 1 gelas, diaduk-aduk, maka air ini akan terasa asin. Tapi kalau garam 1 sendok dituangkan ke baskom yang gede, kira-kira asin apa tidak Pak airnya? Tidak kan ya. Demikian pula hati kita. Kalau hati kita sesempit gelas, maka ujian hidup itu terasa pahit, terasa berat. Tapi kalau hati kita lapang, maka ujian hidup akan terasa tidak terlalu pahit. Bukan karena kita nggak ada masalah, ada. Bukan karena kita nggak ada musibah, ada. Cuman yang menjadikan kita bisa tidak terlalu terbebani, tidak terlalu nyesek dada kita karena kelapangan hati kita. Dan itu yang diisyaratkan Allah SWT dalam alam nasyrah. Alam nasyrah laka sadrak. Bukankah kami Allah telah melapangkan dadamu Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu dadanya dilapangkan oleh Allah SWT sehingga meskipun ujiannya berat, Nabi tetap tidak kemudian stres. Nabi tetap hidup normal. Bisa membimbing umatnya yang sangat banyak sekali. Ini yang pertama perbedaannya. Dia orang sabar itu masih merasakan kepedihan ujian. Tapi dia jaga tadi lisan, pikiran, dan badan. Kalau orang yang ridho relatif tidak merasakan kepedihan ujian. Yang kedua, orang sabar itu berharap musibah segera berlalu. Sedangkan orang yang ridho tidak berharap demikian. Semua terserah Allah. Jadi kalau doanya orang sabar, ya Allah sembuhkanlah penyakit saya. Ya Allah tolong segera angkat musibah ini. Berikan saya solusi atas masalah ini. Itu orang sabar doanya seperti itu. Kalau orang ridho terserah Allah. Dia berusaha untuk mengikuti saja skenario Allah SWT. Itu orang yang ridho. Nah yang ketiga, secara hukum sabar itu hukumnya wajib. Sedangkan ridho hukumnya itu sunnah atau dianjurkan. Yang wajib pokoknya yang penting kita sabar. Kalau soal ridho, kita bisa lapang, itu dianjurkan, tapi ini penting supaya kita bisa tetap bahagia. Meskipun kita ada masalah, tetapi kita tidak kehilangan senyum dan harapan. Itu rumusnya adalah melapangkan hati. Nah yang ketiga, level paling tinggi dalam menghadapi ujian adalah bersyukur. Jadi di atas level ridho, itu adalah level yang paling tinggi yaitu bersyukur. Orang yang bersyukur dalam menghadapi musibah akan merasakan hal yang sama antara sakit dan sehat. Sakit ya alhamdulillah, sehat ya alhamdulillah.
akan merasakan hal yang sama, tetap bersyukur. Sukses ya bersyukur, gagal juga bersyukur. Negosiasinya deal, bersyukur, negosiasinya mentok juga bersyukur. Kaya bersyukur, miskin bersyukur. Itu orang yang levelnya sudah syukur. Hal ini bukan karena orang itu mati rasa, bukan. Bukan karena dia mati rasa sudah berpindah alam, bukan. Tapi karena kuatnya keyakinannya bahwa takdir Allah pasti yang terbaik. Karena dia yakin banget takdir Allah itu yang terbaik, maka apapun yang menjadi ketetapan Allah, dia nikmati saja. Pasti itu yang terbaik. Karena terkadang kita ini tidak bisa mensyukuri atau kurang bersyukur karena kita tidak tahu hikmah apa di balik ujian kita. Nah, sebagai contoh jamaah sekalian, bagaimana orang bisa bersyukur atas musibah? Bisa. Contoh begini, ada orang kecelakaan, lalu kakinya patah, tapi dia masih bisa mengucapkan alhamdulillah. Cuman patah kaki, tidak sampai nyawa yang hilang. Berarti dia memilih untuk bersyukur. Bisa gitu. Nah, sehingga di antara tips kita supaya kita bisa bersyukur ketika musibah datang adalah bandingkan diri kita, bandingkan musibah kita dengan kondisi orang yang musibahnya, masalahnya lebih berat dari kita. Maka ketika itu kita masih bisa bersyukur atas musibah yang kita alami. Jemaah sekalian, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa membimbing kita semuanya, sehingga kita bisa meningkatkan level keimanan kita dalam menghadapi musibah, dari sabar, naik ke ridho, naik ke syukur. Amin ya rabbal alamin. Demikian jemaah sekalian, lebih dan kurang maaf, kita tutup dengan baca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.